Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai bisnis internasional yang beranggotakan kelompok saya sendiri, Puja Oktavia Yusrianti, dan teman saya, Natasha Atia Salsabila. Konsep bisnis internasional. Menurut Donald tahun 2000, bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, pedagang eceran, pedagang besar, dan komunikasi massa. Yang B, tahapan memasuki bisnis internasional. Yang pertama yaitu ekspor insidentil. Dalam tahap awal ini, pada umumnya terjadi pada saat adanya kedatangan orang asing di negeri kita, kemudian dia membeli barang-barang, dan kemudian kita harus mengirimkannya ke negeri asing itu. Yang kedua yaitu ekspor aktif. Dalam tahap aktif ini, perusahaan negeri sendiri mulai aktif untuk melaksanakan manajemen atas transaksi itu. Tidak seperti tahap awal di mana pengusaha hanya bertindak pasif. Yang ketiga yaitu penjualan lisensi. Dalam tahap ini, negara pendatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Dalam tahap yang dijual adanya hanya merek atau lisensinya saja, sehingga negara pemilik dapat melakukan manajemen yang cukup luas terhadap pemasaran maupun proses produksinya, termasuk bahan baku serta peralatannya. Yang keempat yaitu franchising. Tahap berikutnya merupakan tahap yang lebih aktif lagi, yakni perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangnya saja, akan tetapi lengkap dengan segala atributnya, termasuk peralatan, proses produksi, resep-resep campuran proses produksinya, pengendalian mutunya, pengawasan mutu bahan baku maupun barang jadinya, serta bentuk pelayanannya. Yang kelima yaitu pemasaran di luar negeri. Bentuk ini akan memerlukan lisensi manajemen. Bentuk ini akan memerlukan intensitas manajemen serta keterlibatan yang lebih tinggi, karena perusahaan dagang haruslah betul-betul secara aktif dan mandiri untuk melakukan manajemen pemasaran bagi produknya itu di negeri asing. C. Tantangan bisnis internasional. Tantangan bisnis internasional terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Kemungkinan dinasionalisasi, yaitu perusahaan diambil alih oleh pemerintah. Biasanya hal ini dilakukan tanpa kompensasi dan perundingan. 2. Masalah kepastian hukum. Perusahaan multinasional mengembangkan usahanya di suatu negara bukan untuk masa 1 atau 2 tahun, tetapi untuk beroperasi dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, kepastian hukum dan undang-undang yang mengakomodasi kepentingan mereka besar pengaruhnya dalam menarik perusahaan multinasional untuk menarik ke suatu negara. Undang-undang yang selalu berubah tidak menarik kedatang modal asing. 3. Masalah sosial budaya. Dikarenakan setiap negara mempunyai sistem sosial dan budaya yang berbeda, ada kalanya perbedaan sangat nyata sehingga menimbulkan rasa curiga terhadap kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan asing, dan orang asing sangat berbeda sistem sosial dan budayanya. Yang keempat, rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar yang rendah ini bisa mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor barang. 5. Hambatan bahasa. Saat terlibat dalam bisnis internasional, penting untuk mempertimbangkan bahasa yang digunakan di negara tujuan ekspansi Anda. Yang keenam, persaingan pasar baru. Ketika beberapa perusahaan menawarkan produk dan layanan serupa, model bisnis mereka menciptakan persaingan yang agresif.
Yang D yaitu hambatan bisnis internasional. Pertama, perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki jenis serta jumlah sumber daya alam yang berbeda. Misalnya saja, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam berupa minyak bumi, timah, batu bara, karet, serta jenis sumber daya alam yang lainnya. Yang kedua yaitu kualitas sumber daya manusia yang rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM suatu negara juga sangat menghambat perdagangan internasional. Negara dengan kualitas sumber daya manusia rendah akan menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas rendah. Yang ketiga yaitu kebijakan ekonomi dan politik internasional. Secara umum, setiap negara pasti melindungi komoditas produknya agar tidak didominasi oleh produk lain atau negara lain. Tidak jarang negara memberlakukan kebijakan pembatasan impor atau memberlakukan tarif impor. Yang keempat yaitu perbedaan mata uang. Setiap negara tentunya memiliki regulasinya sendiri untuk mata uangnya. Oleh sebab itu, biasanya perdagangan impor atau ekspor menggunakan mata uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak negara. E. Pengaruh bisnis internasional. Bisnis internasional memberikan banyak dampak positif bagi Indonesia, antara lain meningkatkan perekonomian, membuka akses pasar, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, dan mengurangi biaya produksi. Terima kasih kami ucapkan bagi yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi yang sudah menontonnya. Dan maaf jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi dari kami. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.